Video yang baru aja lo lihat tadi adalah cuplikan dari salah satu eksperimen yang bisa dibilang mungkin salah satu yang paling kontroversial di dunia hingga saat ini. Tapi kenapa eksperimen ini bisa menjadi begitu kontroversial? Hai, gue Oji, selamat datang di segmen Gue Coba Cerita, episode Eksperimen Penjara Stanford. Oke, buat tahu kenapa eksperimen ini menjadi sebuah hal yang kontroversial, kita kembali ke tahun 1971, tepatnya di musim panas pada bulan Agustus, di mana ketika itu di Stanford, semua mahasiswa itu lagi diliburkan karena libur musim panas. Dan di saat itu juga, seorang profesor bernama Philip Zimbardo yang berusia 38 tahun mengajukan usulan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana manusia jika berada di dalam penjara. Zimbardo ingin melakukan eksperimen ini dengan tujuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi apabila seseorang yang normal ditempatkan pada situasi dan tempat yang buruk. Apakah tempat tersebut dan situasi tersebut akan mempengaruhi orang tersebut, atau orang normal tersebut akan tetap menjadi dirinya? Dalam melaksanakan eksperimen ini, Zimbardo tentu aja membutuhkan sukarelawan. Dan Zimbardo mencari sukarelawan melalui koran yang ada pada saat itu dengan tawaran untuk mereka yang ingin ikut akan mendapatkan hadiah atau tepatnya bayaran $15 sehari selama 2 minggu pelaksanaan eksperimen. Dan kalau pikir $15 itu kecil, itu gede men buat zaman itu. Karena kalau zaman sekarang mungkin sekitar $97, artinya hampir sejuta sehari. Gimana nggak tertarik orang-orang gitu. Dan dari pencarian ini ditemukan sekitar 24 orang yang bersedia untuk ikut eksperimen. Tapi sebelum mulai, mereka itu diwawancara oleh Zimbardo dan tim penelitinya, di mana mereka itu harus nggak punya catatan kriminal apapun, dan tentu aja mereka harus sehat secara psikologis dan nggak pernah punya penyakit psikologis. Nah, ini adalah 2 syarat yang mutlak untuk memenuhi apa yang disebut sebagai orang normal tadi. Orang-orang tersebut juga ditanya, apakah peran yang mereka inginkan ketika eksperimen ini dilakukan? Apakah tahanan atau seorang sipir? Dan yang mengagetkan adalah kebanyakan dari mereka itu memilih sebagai tahanan. Karena pola pikirnya adalah mereka akan mendapatkan uang yang sama dengan kerja lebih sedikit kalau jadi tahanan. Dan bisa jadi mungkin ini adalah pilihan yang salah buat mereka bilang kayak gitu. Pada akhirnya karena lebih banyak orang yang milih sebagai tahanan, maka peran-peran ini dibagi secara random dengan menggunakan pelemparan koin oleh Zimbardo. Dan semua dimulai ketika eksperimen ini benar-benar dilaksanakan. Zimbardo itu benar-benar pengen kalau eksperimen ini dilakukan serealistis mungkin. Itulah mengapa sejak awal Zimbardo membawa para orang normal yang memiliki peran tahanan itu dengan mobil polisi, kemudian dengan cara diborgol dan juga matanya ditutup. Intinya bener-bener kayak mereka diperlakukan sebagai kriminal beneran. Bahkan masing-masing dari mereka itu disiapin skenario kejahatan apa yang mereka lakukan sampai bisa masuk ke dalam penjara. Kemudian mereka dibawa ke penjara Stanford, yang sebenarnya adalah ruangan dosen atau mungkin ruangan guru gitu, yang disusun sedemikian rupa sehingga mirip dengan penjara, di mana pada bagian tengahnya itu ada semacam lorong kecil. Kemudian terdapat 3 ruangan yang akan dijadikan sel lengkap dengan pintu besi, tapi tanpa jendela, tanpa jam, dan tanpa penanda waktu apapun, sehingga para tahanan nantinya akan memiliki persepsi waktu itu yang hancur gitu, udah nggak tahu lagi siang kapan, malam kapan. Kemudian di depan 3 sel ini juga terdapat 1 buah semacam kloset lemari gitu, yang digunakan sebagai ruang isolasi untuk mereka yang mencoba melawan ketika eksperimen ini sedang dilakukan. Mereka udah dibawa oleh polisi dan diperlakukan seperti penjahat, dibawa ke dalam penjara ini dengan kondisi yang sama. Masih diborgol, kemudian juga dia masih ditutup matanya. Disuruh masuk dan dihadapkan ke dinding. Borgolnya pun dibuka dan mereka disuruh untuk melepas pakaian mereka hingga benar-benar bugil, nggak ada baju lagi sama sekali. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau eksperimen ini semuanya dilakukan oleh laki-laki dalamnya ya. Jadi yang gue maksud bugil di sini adalah laki-laki. Dan mereka kemudian disuruh untuk ganti baju. Tepatnya adalah baju tahanan. Dan kalau pikir baju tahanannya itu kayak baju tahanan yang di film-film Amerika gitu, yang warna hitam putih, enggak men. Mereka itu dikasih baju tahanan
yang mungkin lebih mirip daster kalau gue bilang. Karena itu cuma satu piece gitu doang, satu potongan doang yang cuma sampai ke paha, dan itu cuma gitu aja. Bahkan kesannya itu feminim. Zimbardo bilang bahwa ini perlu dilakuin buat ngapus identitas mereka. Bahkan di dalam sel ini atau di dalam penjara ini, mereka itu bener-bener nggak pakai nama mereka lagi. Mereka dikasih nama dengan inisial nomor, misalnya 8162, 819, dan lain sebagainya. Zimbardo yang juga peneliti sekaligus merasa sebagai seorang kepala sipir, memerintahkan para sipir ini untuk menebarkan ketakutan di antara para tahanan ini. Iya, dan kalian tahu yang dilakukan adalah intimidasi. Dan ini dilakukan dengan memberikan hukuman-hukuman kepada para tahanan ini, mulai dari push up, sit up, latihan fisik, dan juga mungkin ketika dibariskan mereka dipaksa untuk melakukan pengulangan-pengulangan gitu. Kayak misalnya, hey 8162, coba kau sebutkan siapa yang ada sebelahmu. Kemudian terus menerus. Ibaratnya kayak kalian ospek terus disebutin nama teman-teman kalian, dan kalau salah kalian disuruh ngulang, Dan kalau kalian pikir cuma gitu aja bakal jadi masalah, enggak men. Ini baru permulaan dari eksperimen ini. When I first got here, even though I had to strip, when they would call me names, I still didn't feel at all like I was in the prison. I was just looking at it as a job. Sikap sipir yang bisa dibilang semena-mena ini dan intimidatif ini dilakuin oleh orang yang disebut sebagai John Wayne gitu. Itu adalah inisialnya gitu. Ada sipir yang disebut sebagai John Wayne oleh para tahanan ini. Dan salah satu orang yang terkena oleh kekejaman dia adalah si 8162, di mana dia disuruh untuk berulang-ulang benerin yang namanya tempat tidurnya gitu sampai dengan 12 kali. Dan ya gitu, kalian disuruh benerin, kemudian bilang udah, nggak ulangin, udah, ulangin sampai 12 kali. Jadi meskipun kalian benar, kalian itu bakal disalah-salahin. Nah, itulah yang terjadi pada si 8162 ini. Hingga akhirnya dia berpikir untuk melakukan pemberontakan. Padahal ini belum ada 24 jam sejak eksperimen ini dilakukan. Dan parahnya lagi, setelah itu si 8162 masih dikerjain oleh sipir yang shiftnya itu berbeda dengan sebelumnya. Dan kenapa ini bisa terjadi hal yang sama? Karena antar sipir itu berkomunikasi dan menargetkan gitu. Siapa yang lucu untuk dikerjain dan siapa yang pantas untuk dikerjain gitu. Bahkan mereka nyebut bagaimana ekspresinya dan apa yang bikin itu lucu gitu. Jadi ya dilanjutin. Karena 8162 ini udah mulai gondok gitu kali ya. Udah sipir sebelumnya kayak gitu, dilanjut sipir ini. Dia akhirnya berani untuk cekek si sipir ini, dorong ke tembok. Hingga akhirnya malah si 8162 ini dipukul. Dan pemukulan ini sebenarnya adalah sesuatu yang dilarang dalam kontrak yang mereka tanda tangani ketika mengikuti eksperimen ini. Akibat pemukulan yang dilakukan sipir ini terhadap si 8162, akhirnya kondisi penjara itu jadi lebih mencekam dari sebelumnya. Karena ya dia udah secara terang-terangan berani melanggar kontrak yang ditandatangani. Dan lu tahu apa yang dilakukan Zimbardo? Dia membiarkan hal ini terjadi. Jadi para sipir ini mulai kembali berpikir bahwa mereka yang pegang otoritas, mereka yang megang kontrol di situ loh, nggak ada yang ikut campur. Jadi ya mereka merasa berkuasa atas penjara itu. Malahan si 8162 ini dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang tadi udah gue sebutin, dimana itu cuma berbentuk sebuah kayak tempat barang gitu yang kecil, tanpa lampu, gelap gulita gitu. Dan 8162 ada di situ. Tujuannya ya agar merenungi kesalahannya. Padahal dia cuma meledakkan ekspresinya, meledakkan emosinya karena tertekan oleh para sipir tersebut. Ternyata yang mulai melawan ini bukan cuma si 8162, tapi ada juga tahanan lain, sebut saja si 819, di mana dia juga mulai melawan sipir. Dan akhirnya si 819 ini juga dimasukin ke dalam sel tuh, ketemu sama si 8162. Dan ketika dua orang ini bertemu, mereka merencanakan untuk melakukan pemberontakan kepada para sipir. Masuk hari kedua, si 8162 dan 819 ini dibebasin dari ruang isolasi dan masuk ke selnya masing-masing. Dan di sini mereka mulai melancarkan
rencana yang udah mereka susun ketika mereka di dalam ruang isolasi. Dan dua-dua ini ngambil langkah yang berbeda, di mana di 819 di selnya dia ngambil inisiatif untuk mengunci selnya dari dalam dan juga menaruh kasur-kasur mereka itu agar menutup pintu agar nggak bisa dibuka oleh para sipir. Si 8162 ini dia nggak cuma nahan pintunya, tapi dia juga sambil berteriak, revolusi, revolusi, perlawanan. Biar tahanan lain itu juga punya rasa untuk melawan kepada sipir. Kemudian para sipirin pun juga bingung gitu kan, ini baru masuk hari kedua dan dia melapor kepada Profesor Zimbardo. Dan lu tahu apa yang dikatakan oleh Profesor Zimbardo? Dia bilang gini kepada sipir, kalian yang punya otoritas, kalian punya kekuasaan, kalian lebih kuat. Jadi coba tanganin ini. Dan kalau kalian butuh bantuan, panggil aja bala bantuan. Itu yang dibilang oleh Zimbardo. Dibilang kayak gini, otomatis para sipir ini makin beringas lagi. Karena dia mulai maksa masuk ke dalam sel si 8162 ini. Karena di sel lain si 819 itu bener-bener nggak bisa dibuka. Mereka masuk ke dalam selnya 8162, mereka cekek mereka atau disudutin ke dinding agar mereka itu nggak bisa berontak lagi. Kemudian diberi hukuman dengan kasur-kasur mereka itu ditarik keluar, semua ditarik keluar sehingga di sana kosong. Sambil mereka tetap ditahan di dalam gitu. Dan mereka menerapkan apa yang namanya punishment and reward. Dan di sel terakhir, sel ketiga itu mereka disuruh untuk ngeluarin kasur mereka secara mandiri. Dan karena mereka ngelakuin itu dan nurut pada sipir, mereka akhirnya diberi hadiah. Sedangkan yang ada di 8162 ini dia nggak dapat hadiah, bahkan mereka dihukum. Salah satunya karena ada yang melawan, dia akhirnya diikat bagian tangan dan juga bagian kakinya ke belakang. Itu sampai 1 hari ke depan. Dengan memberikan reward dan punishment antar tahanan ini, bisa dibilang para sipir ini mengambil inisiatif untuk menghancurkan tali ataupun solidaritas yang ada pada para tahanan ini. Yang mungkin tadi udah mulai bersatu untuk melawan bareng-bareng, akhirnya pecah karena akhirnya ada yang nurutin sipir ini dan ada yang enggak gitu. Jadi ya, di sini terjadi mungkin semacam kecemburuan, bukan kecemburuan, mungkin kayak rasa kesal sesamanya yang mengkhianati gitu. Setelah kejadian itu, si 8162 ini mencoba kabur bersama kawannya dengan cara mengambil mur yang ada di dinding, kemudian dipakai untuk buka pintu sel besi yang ada di tahanannya. Kemudian mereka ya berhasil keluar dari situ, tapi ketika mereka coba kabur, mereka ketangkap sama para sipir dan juga para peneliti. Dan akhirnya digeret lagi dan ditelanjangin. Ini bener-bener ditelanjangin. Dan si 8162 ini dimasukin ke dalam ruang isolasi lagi. Setelah itu 8162 ini mulai histeris. Karena mungkin saking keselnya dan juga mungkin saking tertekannya, ketika dibarisin dia bilang, ini udah bukan eksperimen lagi. Ini kenyataan. Kemudian sambil menunjuk kamera yang mengawasi, si 8162 ini bilang, kalian nggak punya hak untuk apa yang ada dalam kepala gua. Kalian nggak punya hak. Keluarin gua dari sini, keluarin gua dari sini. Akhirnya bukan Zimbardo yang turun tangan, melainkan para stafnya yang akhirnya membebaskan si 8162 ini keluar dari eksperimen ini tanpa pengetahuan si Zimbardo. Damn it! Stop! You don't know! I mean, God! I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I just fucking can't take it. Dan setelah Zimbardo mengetahui para stafnya ini membebaskan 8162, dia malah kesal gitu. Zimbardo kesal. Kenapa kalian ngelepasin subjek yang sangat berharga ini gitu? Kenapa kalian ngelepasin subjek yang emang dibutuhin dalam penelitian ini? Kalian ngerusak integritas penelitian ini gitu. Kejadian lain yang menurut gue paling gila di eksperimen Stanford ini adalah yang terjadi pada tahanan 819. Ya, 819 yang tadi sempat bertemu dan juga berbicara dengan 8162. Karena tiba-tiba aja ketika setelah kejadian si 8162 keluar, dia itu sempat ngomong sama si 8162 ini kalau dia udah keluar, pokoknya 8162 ini akan ngebantu mereka untuk keluar dari eksperimen ini. Tapi ternyata setelah ditunggu, enggak. 8162 enggak bebasin mereka. Bahkan antar napi ini, antara tahanan ini malah saling berdebat gitu.
udah berapa hari yang terlewat sejak si 8162 itu keluar. Dimana sebenarnya mereka nggak disebutin bahwa 8162 ini benar-benar keluar dari eksperimen, hanya dipindahkan ke ruangan khusus. Tapi para tahanan ini tentu aja udah tahu kalau dia itu keluar dari eksperimen. Dan tahu kalau nggak bakal ada yang nyelamatin dia, 819 ini mulai berteriak di dalam sel. Dia nutup wajahnya pakai bantal, kemudian berteriak di sana sekenceng-kencengnya. Tiba-tiba semua tahanan itu dipanggil oleh si Zimbardo. Kemudian dilakukan sesi wawancara yang sebenarnya bukan untuk mengatasi 819 ini, melainkan wawancara terkait dengan kejahatan yang mereka lakukan sesuai skenario dan pengadilan yang akan mereka hadapi. Dan ketika si 819 ini ketemu wawancara, dia ditanyai oleh hal-hal yang ya terkait dengan skenario tersebut gitu. Tapi yang bikin kesalnya itu adalah para tahanan lain yang ada di sel dibarisin oleh para sipir, kemudian dipaksa untuk mengucapkan tahanan 819 melakukan hal buruk. Tahanan 819 melakukan hal buruk. Nah, si 819 ini yang sendirian, bahkan di ruangan lain itu dia makin tertekan, dia histeris, dia teriak. Dan ini bikin Zimbardo itu, ini udah nggak bener nih kata dia. Ini udah nggak bener nih, harus dikeluarin gitu. Dan akhirnya ya si 819 ini dikeluarin. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. And he said, I can't leave. And he's crying. And he says, I can't leave. I said, what do you mean you can't leave? He said, no, I have to go back. Because I don't want them to think that I'm a bad prisoner. And that's when I really flipped out. That in such a short time, a college student's thinking could become so distorted. I said, you're not a bad prisoner. You're not a prisoner. And this is not a prison. And it was this thing where he opened his eyes. It was just really like a cloud being lifted. Kejadian paling gila lainnya dalam eksperimen ini adalah pada hari kelima. Dimana para sipir itu udah bener-bener menggila. Mereka udah bener-bener merasa menguasai para tahanan ini. Bahkan ada salah satu dari mereka itu yang disuruh untuk push up karena ngelawan. Dan push up ini disuruh diduduki oleh 2 napi lainnya. Lu bayangin, suruh push up didudukin oleh 2 napi lainnya. Dan ini nggak ada yang ngentiin. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya menyimpang ini nggak ada yang ngentiin. Baik itu dari Zimbardo sendiri maupun dari tim peneliti lain. Dan ya mana kuat gitu suruh push up dengan 2 orang di punggung. Kemudian setelah kejadian ini, berikutnya lagi adalah mereka disuruh berbaris yang bukan berbaris satu saf gitu ya, dibikin mungkin 2 saf gitu kan. Kemudian berbaris ke belakang. Di sana mereka disuruh untuk mempraktekkan bagaimana unta bercinta atau bereproduksi yang lah itu cowok semua gitu. Cowok semua disuruh goyangin pinggul, yang bagian depan suruh menunduk. Dan ini bener-bener udah gila menurut gua. Dan sampai titik ini akhirnya Zimbardo itu datang dan memutuskan untuk menghentikan eksperimen ini. Tapi setelah melihat semua kekejaman tadi, kenapa tiba-tiba Zimbardo setelah melihat ini tuh dia menghentikan eksperimen ini? Dan ternyata ini bukan kehendak dia sendiri sebenarnya. Ini adalah hasil dari apa yang dikatakan oleh Christina Maslach. Christina Maslach, gue nggak tahu nyebutinnya gimana, yang merupakan pacar dari si Zimbardo ini. Dimana pada hari keempat dia sempat datang dan melihat para tahanan ini itu sedang berbaris dituntun kamar mandi dan memakai sebuah kertas belanja warna coklat. Dan dia berpikir ini udah nggak bener gini menurut dia. Akhirnya dia pun nyampein ke Zimbardo yang agak-agak sambil marah gitu ya. Dan akhirnya ya puncaknya adalah penghentian ini pada hari kelima. Dan setelah eksperimen selesai, bisa dibilang tujuan penelitian ini tercapai. Ya, meskipun banyak dari para peneliti lain yang menganggap bahwa eksperimen dilakukan Zimbardo ini melanggar banyak kode etik dan juga sulit untuk dipercaya gitu. Dan Zimbardo tentu aja dapat kritikan dari mana-mana.
Tapi mungkin dari cerita yang gue sebutin tadi tentang eksperimen penjara Stanford ini, masih banyak hal lain yang ada pada kejadian ini. Gue nggak bisa ceritain secara lengkap di sini karena bakal jadi panjang banget. Dan kalau kalian tertarik dengan Stanford eksperimen ini, itu bisa nonton filmnya ya. Gue juga sempat nonton filmnya sebelum bikin video ini. Judulnya Stanford Prison Experiment, itu tahun 2015 dan menurut gue lumayan bagus gitu. Oke, itulah yang bisa gue ceritain di episode gue coba cerita kali ini. Gue Oji dan terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa buat subscribe ke channel ini biar gue makin semangat untuk bikin video ya.